Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan para akhwat, para jemaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas atau menyinggung bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang digelari dengan Dzunurain. Ya, Dzunurain itu pemilik dua cahaya, karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri Nabi, ya, dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang lelaki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Ya, menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulsum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu keutamaan Utsman sangat banyak, dan dialah salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha bin nawajid." Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Baik, kita sebelum membicarakan tentang keutamaan Utsman dan juga sirahnya, kita bahas terlebih dahulu tentang nasab Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah, ya. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah karena Utsman adalah keturunan Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya, ya. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf, Abdu Manaf. Adapun ibu beliau, ya, Affan, menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah. Quraisy bin Rabi'ah, ya. Yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Dan ternyata Arwa ini, ya, jadi Utsman Arwa, bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Bayda. Al-Bayda. Al-Bayda binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, binti bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kemudian bin Abdi Manaf, ya, kembali ke sini. Bin Abdi Manaf. Baik. Al-Bayda ini, ya, Al-Bayda adalah neneknya Utsman, ya, neneknya Utsman. Ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Ini. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak, di antaranya Abdul Syams, di antaranya Hashim. Bahkan disebutkan dalam sebagian sejarah bahwasanya Abdul Syams ini kembar, ya. Kembar dengan kembarannya Hashim, ya. Kembar dengan Hashim, ya. Yang keluar Abdul Syams dulu, kemudian baru Hashim, ya. Tetapi ternyata meskipun mereka kembar, keturunannya bersaing antara keturunan Bani Abdul Syams dengan Banu Hashim bersaing, ya,
ta'assub di antara mereka. Sampai-sampai ketika terjadi suatu peristiwa namanya Halful Fudul. Halful Fudul itu adalah Halful Fudul adalah suatu perkumpulan perjanjian ketika ada seorang dizalimi, kemudian Banu Hashim ingin menolong orang tersebut, ya. Maka dia kumpulkan orang-orang Quraisy untuk menolong orang tersebut. Maka orang-orang Quraisy, ya, Quraisy itu semuanya dari Qusay ke bawah, ya, ini semua orang-orang Quraisy. Mereka kumpul, ya, untuk menolong orang terzalimi tersebut, tapi ternyata Banu Abdi Syams tidak mau kumpul, tidak mau ikut dalam persekutuan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena yang menyeru persekutuan tersebut adalah Banu Hashim, dan mereka hasad atau saling bersaing di antara Banu Abdi Syams dengan Banu Hashim, ya, Banu Hashim. Jadi ada pertikaian antara Banu Abdi Syams dengan Banu Hashim, persaingan, ta'assub kabilah, fanatik suku. Nah, ketika Affan ini pedagang, dia pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ini menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi. Pundak Nabi ketika Nabi salat sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau salat di depan Ka'bah. Salat depan Ka'bah. Jadi kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya. Utsman bin Affan akhirnya beliau masuk Islam melalui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, banyak yang masuk Islam dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Mungkin sama-sama pedagang, sama-sama kaya raya. Utsman adalah seorang yang sangat kaya raya. Utsman lahir, ya, lahir 5 tahun setelah Nabi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Ya, beliau terbunuh. Nanti akan kita sampaikan kisahnya. Dia lahir 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, ya. 35 tahun. Itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun, dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun keluarga beliau, ya, Utsman bin Affan, ya, istri beliau, ya. Utsman bin Affan, istri beliau. Istri pertama beliau adalah Ruqayyah binti Muhammad, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Dari pernikahan dengan Ruqayyah, beliau punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini lahir 2 tahun sebelum hijrah.
tapi wafat tahun 4 Hijriah. Itu usia 6 tahun. 6 tahun. Sehingga kunyahnya Abdullah ini, sehingga Utsman kunyahnya Abu Abdullah, ya. Kunyahnya Abu Abdullah. Ya, berdasarkan anak beliau yang pertama yaitu Abdullah, ya. Kita tahu Ruqayyah dan Ummu Kulsum sebelumnya dinikahi oleh putra-putranya Abu Lahab, ya, Utbah dan Utaibah, ya. Jadi Nabi SAW menikahkan putri-putrinya dengan sepupu Nabi SAW, Utbah dan Utaibah. Tapi kemudian gara-gara dakwah, ya, akhirnya Utbah dan Utaibah menceraikan putri-putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, dua-duanya menikah dengan putra-putra Abu Lahab. Ruqayyah wafat, ya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam perang Badar, itu selesai perang Badar Ruqayyah meninggal dunia. Ya. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Ya. Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum radhiyallahu anha juga meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ya, Rasulullah SAW melihat Utsman sedih, ya, seakan-akan hubungan keluargaan sudah terputus antara Utsman dengan Nabi SAW, ya, karena Abdullah juga sudah meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya saya punya putri yang ketiga, saya akan, atau yang lain, saya akan nikahkan dengan engkau Utsman, ya. Tetapi Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Intinya Rasulullah SAW sangat sayang dengan Utsman. Dari kedua inilah, gara-gara inilah Utsman diberi gelar dengan Dzunurain, ya. Dzunurain, ya. Dzunurain. Dzu artinya pemilik, An-Nurain artinya dua cahaya. Dua cahaya maksudnya adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman diberi gelar dengan pemilik dua cahaya? Karena sebagaimana saya katakan tadi, tidak dalam sejarah dunia ini, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang laki yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi sekaligus. Tidak ada. Tidak ada. Ya mungkin kalau menikah dengan seorang putri Nabi, ada seperti Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga mungkin nabi-nabi terdahulu ada di antara orang-orang yang menikah dengan putrinya. Tetapi seorang laki-laki menikah dengan dua putri Nabi sekaligus, ya, adalah cuma Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka beliau diberi gelar dengan Dzunurain. Setelah Ummu Kulsum meninggal, maka beliau menikah dengan beberapa wanita, ya, banyak, ya. Ada sampai ketika beliau meninggal masih ada 3 istri beliau, ya. Di antaranya saya tuliskan namanya, ya, di antaranya Ummu Amr. Kemudian di antaranya Fakhitah bintu Ghazwan, ya. Fakhitah bintu Ghazwan. Kemudian di antaranya adalah Fatimah bintul Walid, ya. Ada Ummul Banin, ya. Ummul Banin. Ini di antara istri-istri beliau, ya. Tentu ada sebagian yang melahirkan anak-anak Utsman bin Affan. Banyak sekali saya tidak ingin tuliskan, ya, tapi di antaranya ada yang anaknya yang terkenal itu Aban dari Ummu Amr, ya. Ummu Amr ini punya anak namanya Aban bin Utsman, ya. Aban bin Utsman ini seorang yang faqih, ya. Kemudian dia juga sempat menjadi gubernur Madinah selama 7 tahun, ya, di akhir-akhir hidupnya. Kemudian dia juga pernah menemani Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Ma'rakatul Jamal, ya. Aban bin Utsman radhiyallahu taala anhu, ya. Dan dari beberapa istrinya beliau memiliki anak-anak. Inilah kira-kira tentang keluarga Utsman bin Affan. Masih ada istri beliau yang lain, tapi ini saya sebutkan sebagian saja. Artinya
Ketika beliau meninggal pun masih ada 3 istri. Ketika beliau dibunuh tahun 35 Hijriah. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, itu sedang, ya. Beliau orangnya raba'ah, tidak tinggi tidak pendek, orangnya sedang. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian katsirul lihyah, juga beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya, tidak putih, bukan berkulit putih, ya, itu coklat. Kemudian katsirus sya'r, kemudian beliau rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di zaman masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina, meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak, ya. Jadi sudah kita singgung bagiannya, ya, di antaranya digelari dengan Dzunurain. Dzunurain. Sudah kita jelaskan juga apa sebabnya. Kemudian di antaranya beliau termasuk Khulafa ar-Rasyidin. Al-Khulafa ar-Rasyidun yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya. Oleh karenanya Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karenanya di antara ulama ketika menjadikan dalil tentang bolehnya mengumandangkan azan 2 kali, azan pertama yaitu sebelum waktu, kemudian azan kedua ketika tiba waktu sholat Jumat, karena mereka berdalil dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di zaman beliau tatkala kaum muslimin semakin banyak, kemudian khawatir orang-orang terlambat untuk datang ke masjid, maka Utsman mengirim atau orang yang mengumandangkan azan di pasar. Ya, ada jarak, ada jeda antara azan pertama dan azan kedua supaya orang-orang bersiap-siap. Dan itu yang sekarang dipraktekkan di Masjid Nabawi, Masjid Haram, Mekah dan Madinah, fil Haramain, di mana mereka mengadakan azan pertama, azan kedua dengan jeda 30 menit, dengan selang 30 menit. Di antaranya diambil dari sunnahnya Utsman bin Affan. Karena Rasulullah SAW yang nyuruh mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Alaikum bi sunnati, ikutlah sunnahku. Wa sunnatil Khulafaur Rasyidin, dan sunnah para Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajir, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian di antara keutamaan Utsman adalah termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil Jannah. Yang pertama kali Nabi sebutkan Abu Bakar fil Jannah. Kemudian kata Nabi, Umar fil Jannah. Umar di surga. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil Jannah. Kemudian keempat Ali fil Jannah. Kemudian yang kelima Talha fil Jannah, Talha bin Ubaidillah. Kemudian keenam Az-Zubair bin Awam fil Jannah. Kemudian yang ketujuh Abdurrahman bin Auf fil Jannah. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah, di surga. Kemudian 9 Sa'id bin Zaid fil Jannah. Yang ke-10 Abu Ubaidah Ibnu Jarrah fil Jannah. Inilah 10 orang spesial yang dijamin masuk surga
nomor 3 adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Adapun kita enggak ada yang jelas, semuanya enggak ada yang jamin ya. Adapun mereka ini sudah terjamin. Dan Nabi menyebutkan Utsman nomor 3 ya. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis lain juga yang menunjukkan Utsman masuk surga ya. Ada juga ya, hadis-hadis lain yang menunjukkan Utsman masuk surga. Seperti hadis yang masyhur ketika Nabi di hadiqah suatu kebun, kemudian ada Ummu Salah Asy'ari dalam kebun, kemudian ada orang minta izin masuk. Ya, kata orang ada orang minta izin. Assalamualaikum, maka Rasulullah mengatakan, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia dan beri kabar gembira bahwa tentang dia masuk surga. Ketika Ummu Salah Asy'ari membuka pintu, ternyata Abu Bakar. Kata Ummu Salah Asy'ari, silakan masuk, dan Nabi mengatakan, beri kabar gembira kepada engkau masuk surga. Kemudian tidak lama datanglah Umar minta izin. Kata Rasulullah SAW, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan beri kabar gembira dia masuk surga ya. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketiga Utsman ketuk pintu. Abu Musa tidak tahu siapa yang datang, maka kata Rasulullah SAW, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan tusibuhu." Kata Nabi SAW, izinkanlah dia masuk dan berilah kabar gembira kepadanya bahwa dia masuk surga ala balwan, namun di atas musibah yang akan menimpanya. Ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian di antaranya keutamaan Utsman ya. Di antaranya adalah sahibul hijratain. Sahibu al-hijratain, yaitu pelaku 2 hijrah. 2 hijrah kemana? Yang pertama ke negeri Habasyah bersama istrinya Ruqayyah ya, bersama Ruqayyah istrinya. Yang kedua hijrah ke Madinah juga bersama istrinya. Jadi Utsman bin Affan melakukan hijrah 2 kali ya. Hijrah 2 kali. Kemudian di antara keistimewaan Utsman radhiyallahu taala anhu adalah jasanya dalam jihad. Jasanya dalam jihad fisabilillah. Baik. Kita akan sebutkan beberapa kisah tentang Utsman dari peristiwa-peristiwa hijrah. Di antaranya yang pertama adalah dalam perang Badar. Dalam perang Badar, perhatikan, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak ikut perang Badar. Dia ingin ikut perang Badar ya. Karena kejadian waktu itu di luar dugaan, disangka akan menangkap cuma Abu Sufyan yang cuma dijaga atau dikawal oleh puluhan orang aja ya. Jadi Nabi tidak terlalu mengajak para sahabat untuk berperang. Ya. Ternyata yang dilawan adalah Abu Jahal dengan 1000 pasukan. Tetapi ketika itu Utsman ingin ikut. Tetapi Rasulullah SAW melarang Utsman. Kenapa? Karena Ruqayyah sedang sakit. Ruqayyah sedang sakit sehingga Rasulullah SAW menyuruh Utsman untuk merawat Ruqayyah. Dan ketika selesai perang Badar, maka Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harithah untuk beri kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Ketika Zaid sampai di kota Madinah, ternyata Ruqayyah baru saja dikuburkan. Ruqayyah baru saja radhiyallahu anha baru saja dikuburkan. Maka Rasulullah SAW menghibur Utsman. Rasulullah SAW mengatakan, "Laka ajru rajulin syahida badran wa sahmuhu." Perhatikan kata Nabi SAW, "Laka ajru rajulin syahida badran wa sahmuhu." Maksudnya engkau dapat pahala orang ikut perang Badar dan engkau juga mendapat bagian dari ghanimah perang Badar, yaitu engkau dapat pahala perang Badar dan juga ghanimahnya. Kenapa? Karena Utsman
Sebenarnya ingin ikut perang Badar, tapi dia tidak ikut karena disuruh oleh Nabi untuk menjaga putrinya Ruqayyah. Oleh karenanya ketika Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang Asma al-Badriyin, orang-orang yang ikut dalam perang Badar, di antaranya Utsman bin Affan al-Badri. Padahal dia tidak ikut perang. Spesial Utsman. Tidak ikut perang tetapi dapat gelar al-Badri. Utsman bin Affan al-Badri, yaitu Utsman bin Affan ikut perang Badar. Kenapa? Karena dia merawat putri Nabi SAW, kemudian meninggal dunia Ruqayyah, dan dia mendapat pahala perang Badar, dan dia juga dapat ghanimahnya. Dan kita tahu namanya kaum muslimin, di antara kaum muslimin yang terbaik adalah yang ikut serta dalam perang Badar. Ya. Sebagaimana para malaikat yang ikut perang Badar, malaikat yang terbaik juga, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam peristiwa perang Badar. Adapun dalam perang Uhud, ya, maka Utsman termasuk orang-orang yang lari dari medan pertempuran setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah SAW dikabarkan wafat, setelah tersebar isu Rasulullah SAW wafat, maka pasukan kaum muslimin sudah pernah saya jelaskan. Kaum muslimin terbagi menjadi tiga. Ya. Ada yang terus bertempur. Ya. Ada yang bingung, berdiam, ada yang berdiam. Apa yang harus dia lakukan? Ada yang lari ke Madinah, ada yang balik ke Madinah. Yaitu lari dari pertempuran. Ya, lari, bingung apa yang harus dilakukan. Di antara mereka ini adalah Utsman bin Affan. Di antaranya Utsman. Ini salah satu kesalahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dia tidak